Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau update sinking fund di bulan Juli ya, karena di bulan kemarin itu bulan Juni akhir, pas waktu aku evaluasi pengeluaran bulan Juni itu aku nggak update sinking fund. Jadi sekalian aku update di bulan Juli sekarang untuk sinking fund yang versi mini dan versi besarnya. Nah, ini uangnya sudah aku pisahin. Untuk yang dana sinking fund versi besarnya ini dapat uang dari bantuan ya, dari dana BLTDD yang kemarin bulan kemarin itu cair. Alhamdulillah itu cair 2 bulan ya, masing-masing itu 300.000, jadi totalnya 600.000. Cuman di sini sisanya sudah sisa 400.000 setelah aku bagi-bagikan dan aku kurangi ya, karena aku kemarin sudah catat pengeluarannya juga untuk apa aja. Nanti aku jelaskan di pertengahan video. Oh iya, aku belum sapa teman-teman nih, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Selamat Hari Raya Idul Adha juga ya bagi teman-teman yang merayakan. Oh ya, gimana nih teman-teman, apakah ada yang kurban di tahun ini? Kalau aku sendiri sih masih belum mampu ya untuk berkurban di tahun ini. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya akan aku anggarkan juga untuk kurban, karena untuk tahun ini dan beberapa bulan ke depan aku masih ada tanggungan ini ya, akikah anak gitu. Jadi sekarang masih nabung untuk akikah anak dulu, karena anakku kan cowok ya, jadi butuh kambing 2 gitu ya. Kemungkinan akan aku cicil sih, nggak sekalian 2 gitu, jadi langsung satu-satu dulu gitu. Oh ya, kita langsung aja ke sinking fund yang pertama. Di sini sebenarnya untuk laba jualan ya, ini aku ambil dari uang modal ya, karena aku pisahin uang modal dari dompet yang memang khusus belanja dan dompet modal. Karena modalku kan kemarin cuma 500.000, di sini aku pisahin modalnya kan 500.000. Jadi di sini alhamdulillah sisanya untuk labanya. Alhamdulillah di sini ada 450.000. Ini untuk modal bukan modal ya, untuk laba jualan yang bulan kemarin sama komisi afiliat gitu. Jadi aku gabungin sih, karena bulan ini kan aku habis lahiran jadi nggak sempat jualan. Jadi ini udah gabungan laba jualan dan afiliat gitu. Ini sebenarnya targetnya hanya 2 juta ya, cuman belum aku ubah untuk yang get 3 juta itu. Jadi nggak apa-apa lah, cuman kan aku sudah buat di kolomnya itu hanya 2 juta. Jadi nanti kalau sudah penuh itu kolomnya, jadi nanti aku mau lepas aja gitu. Dan itu tadi sudah aku tandai ya nominal berapa aja yang sesuai dengan nominal yang aku taruh tadi 450. Dan selesai untuk laba jualan. Di sini aku mau buat sinking fund baru ya, karena yang challenge 3 juta ini sudah berhasil, dan kemarin itu sudah aku buat dana darurat dan alhamdulillah sudah kepakai untuk hitan anakku ya di bulan kemarin itu. Jadi untuk yang challenge 3 juta ini akan aku ganti dengan akikah anak. Jadi di sini aku mau buat sinking fund baru ya, kategori baru gitu. Oh ya, untuk akikah anak ini aku nggak barengin bersamaan dengan selapanan anakku ya, karena selapanan anakku itu kan sudah tinggal 10 harian lagi, umur 40 hari gitu. Jadi untuk akikah anak, karena uangnya masih belum terkumpul, aku masih mau nabung untuk akikah anak. Insya Allah mau aku barengin sekalian sama pas tedak siten nanti gitu. Jadi kayak pas turun tanah gitu waktu anakku umur 7 bulan. Jadi untuk bulan ini sampai 7 bulan ke depan aku akan fokuskan untuk nabung di akikah anak ini. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku nggak langsung mau akikah 2 kambing gitu ya teman-teman. Semampu aku, kalau aku mampunya masih 1, kemungkinan akan aku cicil gitu ya. Jadi karena kan batas akikah itu tidak ada batasnya gitu ya untuk akikah anak gitu, semampu kita. Bahkan untuk akikah kita sendiri pun kalau kita masih belum mampu juga
enggak apa-apa gitu ya, jadi semampunya kita aja gitu. Dan di sini aku sudah buat kolomnya juga, seperti yang kalian lihat tadi sudah aku garis juga, dan sudah aku kasih keterangan gitu, tanggal, kemudian masuk, keluar, dan keterangan gitu. Nah di sini untuk dana dari sinking fund-nya seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, di sini ada uang 400.000 ya, sini ada 400.000. Ini dari sisa dana BLT ya, bantuan BLT DD gitu, yang sudah aku kemarin bagi-bagikan 200.000-nya. Dan di sini mau aku tabung 150.000 ya, untuk akikah anak ini. Dan di sini aku tulis seperti biasa tanggalnya, waktu aku naruh tanggal 9 bulan 6, dan masuknya itu 150.000, sisa akhirnya itu 150.000 juga. Keterangannya ini dari uang dana bantuan BLTDD. Dan lanjut ke sinking fund selanjutnya, di sini ada tabungan emas. Di sini untuk tabungan emas masih terkumpul sedikit ya, karena aku tidak terlalu memprioritaskan juga untuk tabungan emas. Seperti yang aku bilang di video-video sinking fund sebelumnya, untuk tabungan emas ini aku santai aja gitu ya nabungnya, karena kemarin sudah keambil juga di sini untuk kebeli ini ya, untuk nambah beli emas, gelang emasnya Humaira. Jadi di sini aku masih sisa sedikit untuk tabungan emas, karena untuk setiap bulannya biasanya aku hanya naruh nominal 50.000 gitu, dan untuk bulan ini aku tambahin lagi 50.000. Jadi sisa akhirnya ini masih tersisa 150.000, terkumpul 150.000. Kemudian untuk sinking fund selanjutnya, di sini ada kebutuhan motor. Untuk kebutuhan motor di sini aku jelaskan lagi, di sini meliputi antara pajak motor, kemudian servis, beli oli, dan lain-lain ya. Jadi untuk kebutuhan motor apapun itu yang rusak gitu misalnya ya. Tapi kemarin ini juga sudah aku ambil untuk pajak ya, untuk ngurusin pajak motor, karena di bulan 4 kemarin itu, 4 atau 5 aku lupa, itu aku ada biaya untuk urus motor itu, karena pelat motorku itu kan masih Deka ya, masih Bali, jadi sedikit mahal ya daripada di Jawa gitu. Karena untuk di Jawa itu misalnya 300 sekian, itu kemarin aku ke Bali itu habisnya 400 sekian gitu. Dan di sini untuk bulan ini aku naruh 100.000 lagi, dan total akhirnya di sini ada 190.000. Rencananya sih entah itu bulan ini atau bulan depan, katanya suamiku itu mau beli ban luar ya, untuk ban luar yang bagian depan itu sudah mulai tipis gitu. Jadi khawatir kalau kita nanti bawa perjalanan jauh gitu ya, takut ada apa-apa di jalan gitu. Jadi untuk antisipasi aja, sebelum terjadi apa-apa kita akan ganti ban motor yang luar itu, yang bagian depan. Dan untuk sinking fund selanjutnya di sini ada untuk sinking fund alat barber ya. Jadi ini untuk kebutuhan di pangkas rambutnya suamiku, untuk kebutuhan misal beli kursi atau kaca atau apapun itu tentang kebutuhan yang dibutuhkan di pangkas rambut. Dan karena tadi tuh sisanya 100.000, jadi aku langsung masukin ke alat barber ini 100.000 ya teman-teman. Jadi di sini untuk saldo akhirnya, sisa akhirnya itu senilai 210.000. Jadi rencananya sih untuk alat barber ini mau aku tambahin dari uang yang dana sinking fund untuk beli mesin cukur yang Kemi itu yang kecil ya. Jadi akan aku langsung jadiin satu ke sana gitu, karena untuk mesin Kemi ini sudah meliputi tentang kebutuhan yang dipangkas rambut ya. Jadi aku nggak usah buat sinking fund beda gitu, jadi biar nggak menu-menuhin ziplock aja sih. Jadi nanti ziplocknya bisa aku buat untuk sinking fund yang lain. Dan di sini untuk hasil sinking fund yang mesin cukur yang Kemi itu terkumpul 150.000 ya. Dan mau langsung aku jadiin satu sama yang sinking fund alat barber ini. Jadi tadi itu kan sisa akhirnya itu 210.000 ditambah 150.000. Jadi nominalnya itu 360.000 ya teman-teman. Maaf agak sedikit loading, soalnya ini nggak fokus teman-teman, soalnya si bayi lagi tidur tapi kayak kebangun gitu ya. Ya maklumlah emak-emak ya,
harus curi-curi waktu untuk edit, dubbing dan lain-lain gitu ya. Ya biar bisa produktif sih, sedikit sih, walaupun sih sedikit ribet gitu ya. Oke, selesai untuk sinking fun yang alat barber ini. Di sini aku mau buat kategori sinking fun baru juga. Sebenarnya ini sudah resolusi aku sih ya, untuk di tahun 2022 untuk tidak menambah sinking fun baru gitu. Tapi karena dengan metode baru yang aku terapkan di keuangan aku ya, di keuangan rumah tanggaku, kayaknya kalau aku tidak memisahkan langsung uang-uang sesuai dengan porsi dan tujuannya masing-masing, kayaknya bakal ngambil ke tabungan utama lagi deh gitu. Jadi di sini aku ubah mindset sama resolusi aku lagi gitu ya. Jadi direvisi aja sih lebih tepatnya gitu ya. Jadi di sini aku mau buat sinking fund untuk dana darurat lagi. Tapi untuk dana darurat ini rencananya mau aku taruhin uang yang sisa dari challenge 3 juta kemarin, yang itu sisanya hanya diambil dari sunatan untuk dipakai sunat anakku gitu ya, yang hitam itu. Jadi yang 3 juta itu hanya terpakai kan kemarin 700.000, jadi itu sisanya 2.300.000 ini mau aku tambahin ke dana darurat ini. Tapi untuk setiap bulan rencananya mau aku tambahin lagi misalnya 100 atau 50.000 lah, sesuai dengan budget yang ada gitu. Dan mungkin nanti kalau ada kebutuhan mendesak gitu ya, misal seperti keinginan yang kejadian yang tidak kita inginkan gitulah, sakit atau apa gitu ya, tapi nauzubillah semoga enggak, jadi kita ngambil dari dana darurat ini. Dan di sini aku mau tulis juga untuk saldo akhirnya ya, jadi biar nggak lupa atau nanti kita bisa ngitungnya itu gampang gitu ya. Dan di sini seperti biasa aku tulis si saldo akhirnya ini 2.300.000, dan kemungkinan besar kalau aku tidak terlalu membutuhkan banget gitu ya, tidak terlalu mendesak, aku tidak akan mengambil dana darurat yang di sini. Dan lanjut kita ke tabungan kalender, karena kemarin itu aku belum buka ya untuk tabungan kalender yang di bulan Juni kemarin. Jadi aku buka sekarang dan mau langsung aku pindahin ke yang Ziplock ini, yang tabungan kalender selama 1 tahun ya. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah terkumpul itu 6 bulan ya, kurang lebih dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan di sini karena bulan Juni kemarin itu kan hanya ada 30 hari ya, jadi nominalnya itu senilai 465.000. Dan di sini aku langsung jadiin satu, aku pisah-pisahin juga sesuai dengan uang pecahan yang ada di sini gitu ya. Dan rencananya sih untuk tabungan kalender di tahun 2022 ini rencananya mau aku belikan sapi lagi nanti ya di akhir tahun. Tapi semoga saja sih penyakit PMK ini cepat berlalu ya, karena khawatir kalau lagi musim penyakit seperti ini, khawatir mau nambah sapi lagi ya, karena kan lagi musim penyakit gitu. Karena untuk sapiku aja yang ada di sini ya, yang sekarang itu lagi diternak orang itu lagi sakit kemarin, dan itu butuh biaya tambahan gitu untuk suntik, kemudian untuk beli jamu, obat dan lain-lain gitu ya. Jadi semoga sih penyakit PMK ini cepat berlalu supaya bisa aku menambah sapi lagi untuk tabungan di masa depan. Oke, selesai aku naruh tabungan kalender. Di sini aku mau isi sinking fund yang versi mini. Di sini uangnya sudah aku keluarin. Ini aku dapat dari hasil ngambil ya dari penghasilan suamiku di setiap harinya gitu. Jadi aku menyisihkan 10 sampai 15.000 itu setiap harinya, dan aku pisahkan di sini ya untuk dana sinking fund yang versi mini. Dan ini sudah aku hitung kemarin itu sekitar 250 ribuan gitu. Dan di sini aku nggak perlu hitung lagi ya, karena untuk mempercepat durasi aja juga gitu. Dan tadi untuk sinking fund yang pertama itu ada keperluan baby, itu sudah kepake kemarin ya, dan rencananya di sini mau aku ganti untuk kebutuhan anak, karena untuk bulan ini dan beberapa bulan ke depan mungkin akan aku pakai metode yang sekarang aku pakai, bukan budgeting. Jadi akan butuh
dana untuk kebutuhan anak ya, supaya lebih terkontrol aja ya, supaya tidak terlalu membeli kebutuhan yang tidak diperlukan gitu. Jadi hanya benar-benar kebutuhan yang memang dibutuhkan saja gitu ya. Oke, selain kebutuhan anak tadi ya, untuk sinking fund yang aku tambahin di sini, aku juga mau nambahin sinking fund untuk kesehatan. Karena setelah berdasarkan pengalaman aku sebelum-sebelumnya ya, untuk dana kesehatan ini selalu ngambil dari dana tak terduga. Jadi di sini akan aku anggarkan untuk dana kesehatan ya, untuk kesehatanku, suamiku maupun anak-anakku gitu. Jadi biar kita tidak ngambil ke dana darurat atau dana tak terduga lagi gitu. Jadi aku anggarkan masing-masing di sini. Oke, kita langsung isi untuk sinking fund yang pertama. Di sini ada kebutuhan anak. Untuk kolomnya di sini aku nggak perlu ganti ya, karena aku nggak tulis di sini untuk kolom apa. Cuman kemarin kan sudah habis jatahnya memang di sini. Yang 60.000 itu tuh untuk beli sofa bayi, dan sini aku mau langsung tambahin aja 50.000 ini untuk kebutuhan anak. Jadi di sini aku mau tulis aja dari dana sinking fund gitu ya, untuk keterangannya, dan saldo akhirnya itu masih 50.000. Jadi langsung aku masukin aja. Lupa bukunya nggak dimasukin. Jadi aku masukin lagi. Di sini aku masih belum beli low sleeve ya, untuk yang buku catatannya itu yang ukuran 6. Jadi akan aku anggarkan untuk sinking fund berikutnya aja deh kayaknya, untuk di dana budgeting. Oh ya, di sini sinking fund selanjutnya ada silet ya. Di sini untuk beli silet di keperluan dipangkas. Kenapa aku nggak ngambil silet ini dari dana kebutuhan di alat barber ya? Karena untuk beli silet ini dananya itu banyak ya teman-teman, jadi sekitar 500 ribuan gitu. Jadi kalau aku mengandalkan hanya di sinking fund alat barber itu takutnya nggak nutut ya teman-teman, katut gitu. Jadi aku anggarkan masing-masing untuk silet ini. Dan yang 30.000 tadi itu hasil penjualan ecer silet yang di rumah ya, karena kebetulan silet sekarang naik, jadi tidak terlalu banyak yang beli ya. Dan masih ada sih itu yang dihutangin temennya suamiku, itu ada satu slop senilai 95.000. Jadi belum bayar uangnya dia. Katanya sih untuk baksos bulan ini, bulan Juli dia mau bayar katanya gitu. Dan di sini juga aku tambahin tadi 50.000 untuk uang silet ya, untuk sinking fund silet. Dan seperti biasa di sini aku juga tulis untuk hasil akhirnya ada senilai 80.000. Oke, selesai isi sinking fund yang silet. Sekarang kita lanjut isi sinking fund untuk budgeting. Di sini untuk sinking fund budgeting kemarin itu udah terpakai untuk beli kalkulator ya teman-teman. Dan di sini kalkulatornya udah datang juga, dan mau aku review juga sedikit sih. Di sini aku beli yang merek Joico ya. Ini enak sih, ringan banget dan nggak goyang gitu ya kalau kita pencet-pencet gitu. Ini harganya sih sekitar 35.000, cuman aku kemarin ada ongkirnya sekitar 4.000, sama ada biaya penanganan COD gitu. Yang mau samaan linknya aku taruh di box deskripsi nanti ya. Dan di sini untuk budgeting, di sini sisanya ada 35.000 di dalam, dan mau aku tambahin 35.000 lagi, jadi total akhirnya itu 70.000. Kenapa ya nggak aku tambahin banyak? Karena untuk budgeting ini tidak terlalu aku prioritaskan juga, hanya sedia aja sih untuk keperluan konten gitu misalnya, atau untuk beli keperluan seperti pensil atau apa gitu ya yang kurang gitu. Oh ya, rencananya aku mau beli stiker sih, untuk stiker budget keuangan gitu-gitu sih, yang lebih lucu dan menarik gitu. Cuman masih nangkring aja di keranjang, nggak aku cekot tapi ya nggak tahu sih untuk bulan depan kali ya, tapi ya kita lihat nanti aja dah. Oke, sekarang kita lanjut ke sinking fund selanjutnya. Di sini ada keperluan istri ya, seperti daster, jilbab dan lain-lain. Di sini aku taruh untuk daster, jilbab dan lain-lain ini senilai 50.000 ya, karena kemarin itu aku ada beli daster dan itu aku masih pinjam pakai dana dagangan ya, pakai modal dagangan aku gitu. Jadi rencananya nanti kalau sudah terkumpul sinking fund yang untuk keperluan daster ini mau aku gantikan langsung ke
yang modal daganganku gitu. Karena kemarin tuh memang aku butuhkan banget daster yang busui itu, karena aku sekarang kan lagi busui ya, dan kebetulan dasterku udah pada koyak-koyak semua karena memang yang murah-murah hanya sekitar 30 ribuan gitu. Jadi aku beli baru ya untuk daster kemarin. Sekarang kita lanjut isi sinking fund yang kesehatan ya, karena di sini uangnya hanya tersisa sekitar 45.000. Jadi aku untuk sinking fund ini aku taruh 30.000 aja ya untuk kesehatan. Jadi untuk 15.000 nya itu nanti aku taruh untuk sinking fund yang tabungan Ramadan, tapi mungkin aku tambahin lagi dari dana ini ya untuk penghasilan suamiku yang setiap harinya itu. Dan di sini untuk kesehatan ini misal kayak beli obat, kemudian periksa ke dokter atau apapun itu, nanti ngambilnya di dana kesehatan ini. Bersyukur sih aku bisa kenal sinking fund kayak gini ya, karena dengan cara seperti ini kita jadi lebih bisa mengkontrol keinginan dan kebutuhan kita gitu. Jadi benar-benar kita prioritaskan mana yang harus didahulukan, yang benar-benar urgent dibutuhkan gitu, dan mana yang hanya keinginan semata gitu. Dan di sini untuk sinking fund selanjutnya ada keperluan untuk hari raya ya. Jadi untuk keperluan hari raya ini aku taruh dari sisa amal yang aku budgetkan setiap hari itu 5.000, karena kemarin sudah aku bagikan 70.000 ya, dan sisanya di sini hanya tersisa 50.000. Jadi aku taruh untuk keperluan hari raya. Tapi untuk keperluan hari raya ini untuk bukan mencakup bajuku ya, baju aku, suamiku dan anakku tuh bukan, tapi lebih ke kayak bingkisan yang mau aku bagi-bagikan di hari raya gitu, seperti misal ke saudara-saudara gitu, atau orang-orang kayak nenekku gitu ya, atau kakek-kakek gitu sih. Jadi kayak saudaraku yang lebih tua-tua gitu, nanti mungkin bakalan aku belikan baju, sarung atau apapun itu. Dan di sini untuk sinking fund selanjutnya ada tabungan Ramadan. Di sini aku tambahin tadi 15.000 lagi ya, karena sisanya tadi kan hanya 15.000 dari dana sinking fund itu. Jadi aku tambahin lagi 15.000, jadi totalnya 30.000, dan aku tambahin ke tabungan Ramadan. Dan di sini totalnya senilai 55.000 ya, karena saldo akhirnya kemarin itu hanya 25.000. Dan ini untuk keperluan nanti, untuk keperluan belanja ataupun beli takjil gitu di bulan Ramadan kemarin, di bulan Ramadan mendatang ya. Karena berkaca dari pengalaman di bulan Ramadan kemarin itu banyak banget kebutuhan di bulan Ramadan yang tidak ada di list gitu ya. Jadi kayak misal beli takjil atau apapun itu banyak ngabisin dana dari dana belanja mingguan kemarin, karena kemarin aku masih budgeting. Jadi sekarang aku buat sinking fund lagi supaya tidak terlalu boncos ya ke penghasilan suamiku setiap harinya gitu ya. Khawatir nanti tidak kebeli kebutuhan yang lain gitu, yang memang diperlukan. Oke, selesai isi sinking fund. Sekarang aku mau masukin uang yang challenge 20 ribuan. Di sini aku juga ngambil dari penghasilan suamiku di setiap harinya ya. Kalau lagi banyak pendapatannya, di sini aku ngambil 1 atau 2 lembar nominal 20 ribuan gitu. Tapi kalau sedikit aku juga nggak nabung, aku nggak ngambil ke sini gitu. Dan di sini aku mau langsung lipat aja, langsung aku singkat aja ya, jadi sulap aja gitu biar langsung tergulung seperti ini. Dan alhamdulillah di sini sudah terkumpul 10 lembar 20 ribuan dan sudah aku gulung juga. Dan sekarang aku mau langsung coret-coret sesuai dengan nominal yang tadi ya. Jadi ada 10 lembar, jadi di sini aku coret juga 10 kolom gitu, silang juga. Dan di sini biar mempercantik aja sih, aku sesuaikan dengan warna-warna yang ada di sini di barisannya ini gitu. Dan untuk challenge 20 ribuan ini aku targetkan 4.500.000 ya teman-teman, tapi di sini masih belum dapat separuh ya. Masih lama dan masih panjang perjalanannya juga, karena
kan aku tidak terlalu memprioritaskan juga ya, jadi tidak setiap ada uang 20 ribuan aku taruh di sini tuh enggak. Jadi memang benar-benar mengkontrol juga, meskipun ini untuk tabungan aku juga kontrol gitu ya, jadi membatasi gitu. Kalau memang uangnya itu masih diperlukan, aku nggak taruh di sini gitu, dan masih mendahulukan kebutuhan lah daripada keinginan gitu ya, karena menabung ini hanya keinginan ya, bukan kebutuhan sekarang. Memang masih dibutuhkannya itu dalam jangka panjang gitu. Dan selesai untuk video isi sinking fund kali ini, dan challenge 20 ribuan maupun kalender. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di luar sana ya, terutama yang masih baru belajar budgeting kayak aku, supaya lebih semangat lagi dalam mengatur keuangan rumah tangga, agar bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di menit terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.